Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan mengenai materi peluang, kaidah pencacahan, aturan pengisian tempat. Contoh soal yang keempat. Tentukan bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7. Jika yang A, angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Yang B, angka-angkanya boleh muncul berulang. Yang C, bilangan itu nilainya harus genap. Yang D, bilangan itu nilainya harus ganjil. Oke, sekarang kita mulai jawab dari yang A. Angkanya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Syaratnya tidak boleh muncul berulang. Oke. Bilangannya terdiri atas 3 angka. Oke. Bilangannya terdiri atas 3 angka. Berarti kita bikin 3 kotak. Oke. Yang pertama ini adalah ratusan. Karena 3 ya. Yang kedua ini adalah puluhan. Yang ketiga ini adalah satuan. Oke. Yang pertama ini kotak untuk ratusan. Yang kedua ini kotak untuk puluhan. Yang ketiga ini kotak untuk satuan. Oke. Dari angka 3, 4, 5, 6, dan 7 yang bisa dijadikan ratusan siapa? Yang bisa dijadikan ratusan adalah 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa, 6 bisa, 7 juga bisa. Berarti ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 angka untuk ratusan. Nah, karena syaratnya tidak boleh muncul berulang, berarti misalnya di sini ratusannya angka 3. Maka angka 3 tidak boleh lagi dipakai di kotak puluhan dan tidak boleh lagi dipakai di kotak satuan. Maka kita anggap angka 3-nya sudah dieliminasi. Oke, tinggal angka berapa lagi yang boleh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka lagi yang boleh dipakai. Oke, begitu juga untuk kolom satuan. Kalau sudah dipakai di kolom 1 dan 2, tidak boleh lagi dipakai di kolom yang ketiga. Oke, kita anggap yang sudah dipakai adalah angka 4. Berarti 2 angka ini kita eliminasi, sisanya ada 1, 2, 3. 3 angka lagi. Oke. Sekarang kita kalikan 5 kali 4 kali 3 sama dengan 5 kali 4, 20 kali 3, 60 bilangan. Oke. Jadi ada 60 bilangan yang terdiri dari 3 angka dan angkanya tidak berulang. Itu untuk yang A. Untuk yang B, kita ulangin lagi tulis angkanya ya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terdiri atas 3 angka tetap. Berarti kita akan membuat 3 kotak. Sebagai kotak pertama sebagai
ratusan, kotak kedua sebagai puluhan, kotak ketiga sebagai satuan. Syaratnya, oke, angka boleh muncul. Angka boleh muncul berulang. Oke. Angka boleh muncul berulang. Berarti kalau di ratusan angka 3, di puluhan angka 3 lagi boleh, di satuan angka 3 lagi juga boleh. Berarti untuk ratusannya angka berapa saja yang bisa? Yaitu 3, 4, 5, 6, 7 bisa. Gitu ya. Berarti ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk ratusan ada 5 angka. Begitu juga untuk puluhan. Karena boleh muncul berulang, berarti semuanya bisa dipakai. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Kemudian untuk satuan, semuanya juga bisa dipakai karena boleh berulang ya. Berarti ada 5 angka juga. Kita kalikan 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 5 dikali 5, 25 dikali 5 adalah 125 bilangan. Jadi ada 125 bilangan yang terdiri dari 3 angka. Oke. Itu jawaban yang B. Selanjutnya yang C. Yang C. Bilangan itu nilainya harus genap. Oke, kita tulis lagi bilangannya. 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Terdiri dari 3 angka. Sini ratusan ya, sini puluhan. Oke. Yang ketiga adalah satuan. Syaratnya bilangan nilainya harus genap. Oke, syarat nilainya harus genap. Oke. Genap itu apa? Genap itu artinya habis dibagi 2. Oke. Genap itu apa? Genap itu artinya habis dibagi 2. Oke. Nah, sekarang yang mempengaruhi bilangan itu apakah dia genap ataukah ganjil adalah angka satuannya. Oke, jadi untuk bagian yang C ini kita mulai mengisinya dari belakang, dari satuan. Oke, nah sekarang dari angka 3, 4, 5, 6, 7 manakah yang merupakan bilangan genap? Yaitu adalah 4 dan 6. Oke, berarti untuk satuannya hanya bisa angka 4 dan angka 6. Kenapa? Karena 4 dan 6 membuat bilangan itu menjadi bilangan genap atau habis dibagi 2. Maka untuk satuannya ada 2 angka yang boleh gitu. Untuk ratusan, karena antara angka 4 dan 6 sudah dipakai salah satu, misalnya angka 4 sudah dipakai, berarti kita eliminasi, tidak bisa diikutkan lagi. Untuk ratusannya ada berapa angka? Ada 1 angka, 2, 3, dan 4. Oke, 4 angka. Oke.
Kemudian untuk ratusan misalnya 3, berarti angka 3 kita eliminasi. Untuk puluhan tinggal angka 5, 6, dan 7. Ada 1, 2, 3. 3 angka. Oke, kita kalikan. 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3, 12. 12 kali 2 sama dengan 24 bilangan. Berarti ada 24 bilangan yang nilainya genap. Untuk yang D, bilangan itu nilainya harus ganjil. Oke. Untuk yang D, kita tulis lagi angkanya 3, 4, 5, 6, 7. Bilangannya terdiri dari 3 angka. Oke, yang ini berarti tadi sama ratusan. Yang kedua, puluhan. Yang ketiga, satuan. Oke. Syaratnya nilainya harus ganjil. Oke. Berarti ganjil itu tidak habis dibagi 2. Oke. Berpengaruh pada satuannya. Siapa dari angka-angka berikut yang tidak habis dibagi 2? Berarti 3, 5, dan 7. Berarti yang menempati satuan ada 3 angka. Selanjutnya untuk ratusan. Anggaplah angka 3 sudah dipakai sebagai satuan. Berarti yang boleh dipakai ratusan tinggal 4, 5, 6, 7. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka. Kemudian yang dipakai puluhan. Ada berapa angka lagi? Kita anggap angka 4 sudah dipakai untuk ratusan. Berarti 3 dan 4 sudah kita eliminasi. Sisanya tinggal 5, 6, 7. 1, 2, 3. 3 angka. Oke, kita kalikan. 4 dikali 3 dikali 3. 4 dikali 3, 12. 12 kali 3 adalah 36 bilangan. Jadi, ada 36 bilangan yang ganjil. Oke, itu untuk contoh yang keempat. Contoh kelima. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, dan 5 jika bilangan itu nilainya A lebih dari 2000, B kurang dari 3000. Oke. Kita jawab yang A dulu. Yang A dulu angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bilangan ribuan. Oke, berarti kalau ribuan ada 4 kotak. Oke, berarti di sini ribuan. Di sini ratusan. Di sini puluhan. Yang terakhir adalah satuan. Oke. Syaratnya lebih dari 2000. Oke. Berarti kalau lebih dari 2000, angka 1
tidak bisa dipakai sebagai ribuan. Karena kalau depannya 1 berarti 1000, 1000 sekian, dan 1000, 1000, 1000. Angka 1 berarti 1000. Itu kurang dari 2000 ya, nggak termasuk. Bagaimana dengan 2? Oke, lebih dari 2000. 2001 itu kan lebih dari 2000 juga ya. Oke, berarti 2 bisa dijadikan sebagai ribuan. Oke, berarti ribuannya dimulai dari angka 2. Oke, ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka yang dapat dijadikan sebagai ribuan. Oke. Nah, sekarang misalnya angka 2 sudah kita jadikan sebagai ribuan. Gitu ya, angka 2 sudah dijadikan sebagai ribuan. Yang bisa dijadikan sebagai ratusan. Berarti selain angka 2, yaitu ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 angka juga. Oke. Anggaplah angka 1 sudah dipakai sebagai ratusan. Berarti 1 dan 2 sudah tereliminasi. Untuk puluhan tinggal ada 1, 2, 3. 3 angka lagi. Oke. Nah, kemudian anggap 3 sudah dipakai untuk puluhan. Berarti untuk satuan tinggal 2 angka, yaitu 4 dan 5. 2 ya. Oke. Kita kalikan. 4 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Oke. Sama dengan 96 bilangan. Jadi ada 96 bilangan yang lebih dari 2000. Kita lanjutkan yang B. Bilangan itu nilainya kurang dari 3000. Kita tulis lagi bilangannya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ribuan berarti kotaknya ada 4. Tuh, 2. Nah, di sini sebagai ribuan. Di sini sebagai ratusan. Di sini sebagai puluhan. Yang terakhir ini sebagai satuan. Oke. Syaratnya adalah kurang dari 3000. Oke. Berarti kalau kurang dari 3000, angka ribuan yang boleh adalah angka 1 dan angka 2. Berarti ada 2 angka yang bisa dipakai untuk ribuan. Karena kurang dari 3000 gitu ya. Kalau 3001 aja sudah lebih dari 3000, berarti angka 3 tidak bisa dipakai sebagai ribuan. Oke, 2 angka yang bisa dipakai sebagai ribuan yaitu 1 dan 2. Oke. Anggap 1 dipakai sebagai ribuan. Berarti 1 tereliminasi, yang bisa dipakai sebagai ratusan 1, 2, 3, 4. 4 angka. Oke, anggap 2 sudah dipakai sebagai ratusan. Berarti yang bisa dipakai sebagai puluhan 1, 2, 3. 3 angka. Oke. Anggap 3 dipakai sebagai puluhan. Sisanya untuk satuan tinggal 2 angka. Sampai di sini kita kalikan. 2 dikali 4 dikali 3 dikali 2. Hasilnya adalah 2 kali 4, 8, 8 kali 3, 24, 24 kali 2, 48 bilangan. Oke, jadi ada 48 bilangan yang kurang dari 3000. Nah, sampai di sini dulu contoh-contoh soal.
Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.